Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah dapat berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan diseminasi pendidikan budaya positif di sekolah. Insyaallah pada kesempatan kali ini diseminasi akan disampaikan oleh guru kita Ibu Ida selaku peserta dari CPG untuk berbagi praktik baiknya. Kepada Ibu Ida kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Bapak Aidir yang sebagai moderator telah menyampaikan bahwa pada hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di SD Negeri Timbangasa. Baik, untuk memulai saya akan awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai. Kemudian salawat dan ngirim salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan revolusi Islam yaitu kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru SD Negeri Timbangasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu yang pada kesempatan hari ini mau meringankan langkahnya untuk memenuhi undangan saya kemarin. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah orang-orang yang sangat penting di CGD Angkatan 11 yaitu Bapak Dr. Randes Marjoki MPD adalah fasilitator saya, kemudian Bapak Mas Rijal SPD pengajar praktik saya, dan saya sendiri adalah Ida Luciana SAG calon guru penggerak Angkatan 11. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budaya positif, kita lihat juga kondisi sekolah kita lihat memang sering terjadi permasalahan di sekolah, baik murid dengan murid, kemudian guru dengan murid. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang di sekolah kita belum terciptanya budaya positif. Jadi insya Allah setelah nanti saya memaparkan tentang budaya positif, insya Allah ke depannya tidak akan terjadi lagi permasalahan-permasalahan seperti itu. Bukan saja sekarang, tapi setidaknya nanti dalam jangka yang panjang juga. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita ini ada pertanyaan pemantik ini. Bapak dan Ibu tinggal setuju atau tidak setuju? Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? Kira-kira siapa nih yang setuju? Boleh tunjuk tangan nih. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira kalau dengan memberi hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, setuju atau tidak?
Kira-kira kalau setuju siapa ibu? Setuju nggak kira? Angkat dong tangannya. Jangan malu-malu loh. Kira-kira gimana? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, malu-malu ya. Jawabnya malah setuju. Oke, setuju. Pada saat itu mungkin anak-anak dapat hukuman diam ya, menunduk dia, diam dia. Mungkin pada saat itu nggak akan ngelakuin lagi gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kedepannya dia nggak akan melakukan hal tersebut gitu? Kira-kira kedepannya dia buat lagi nggak gitu? Bisa saja dia berbuat lagi. Oke Bu Ayu, terima kasih. Bisa saja dia berbuat lagi. Jadi kira-kira dengan memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak efektif nggak? Kira-kira nggak efektif ya Bu ya. Oke, selanjutnya memberikan hukuman dengan hal yang positif. Contohnya hal yang positif. Jadi kita kasih hukuman itu yang positif, misalnya membaca. Terus dengan kita suruh nyapu halaman sekolah. Kira-kira dengan hukuman seperti itu setuju nggak Bapak dan Ibu? Setuju, oke. Mungkin setuju ya. Tapi kalau kita lihat dengan memberi hukuman seperti itu, pasti dia akan mengulangi lagi gitu. Kenapa? Apalagi di sekolah kita itu kondisinya luas. Kira-kira kalau dikasih hukuman nyapu halaman tuh, seneng nggak dia tuh? Mungkin seneng ya Bu Ayu ya. Bisa besok buat lagi gitu. Jadi kira-kira efektif nggak kalau kita beri hukuman dengan yang positif? Efektif nggak dengan seperti itu? Kira-kira tidak efektif ya Bu Marlina? Oke. Kemudian yang ketiga, apakah hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar? Dengan memberikan hadiah itu bisa meningkatkan motivasi belajar nggak kira-kira? Bisa, oke. Contohnya gini Bu ya, ketika kita belajar itu, ayo nak, siapa yang bisa menjawab, siapa yang bisa bertanya, yang mau bertanya, nanti Ibu kasih hadiah nih, Ibu ada bonbon, ada jajan gitu, seperti itu. Itu pada saat itu mungkin dia semangat ya, timbul motivasinya. Tapi ketika mungkin pada saat itu ya kita lagi ada duit gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi ketika kita ini kan pegawai negeri itu, kadang bulan muda oke banyak duit. Tapi ketika bulan tua nanti kira-kira kita bisa nggak nyiapin hadiahnya lagi? Jangankan tuh nyiapin hadiah, beli minyak kereta mungkin udah habis ya. Nah seperti itu. Jadi dengan seperti itu kadang ada kita kasih, kadang tidak. Kira-kira efektif nggak dengan memberikan hadiah untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira gimana Ibu? Kira-kira kurang efektif juga ya dengan memberikan hadiah. Contohnya juga seperti ini. Hari ini saya nggak datang ke sekolah, mungkin kondisi saya sakit, nggak bisa hadir. Saya gantikan dengan Bu Epi. Jadi ketika saya belajar, itu saya menggunakan istilahnya memberikan stiker gitu pada anak-anak. Jadi ketika Bu Epi datang, dia mengajar anak kelas saya, dia nggak tahu kebiasaan saya memberikan stiker. Jadi anak-anak yang bisa menjawab, bisa aktif, interaktif dengan guru bisa dapat hadiah stiker. Jadi begitu Bu Epi masuk, Bu Epi nggak tahu program kita seperti biasa memberikan hadiah. Bisa-bisa anak-anak bertanya, mana Bu ada hadiahnya nggak Bu? Gitu. Ketika mereka mau memberikan jawaban ataupun ingin bertanya. Nah jadi kalau seperti itu bisa saja hal memberikan hadiah juga bisa saja kurang efektif kepada peserta didik kita. Oke lanjut. Nah untuk menciptakan budaya positif itu ada konsep-konsep inti. Pertama yang kita lakukan adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kalau kebutuhan dasar manusia, apabila salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka bisa saja anak itu membuat satu permasalahan gitu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu? Itu ada segitiga restitusi, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita.
Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita menggunakan stimulus respon, diberikan stimulus, kemudian ada respon dari peserta didik. Kalau sekarang kita sudah menggunakan pendekatan teori kontrol. Nah, saya akan memberikan stimulus nih, contohnya teori kontrol. Misalnya Bu Ajria ini punya sesuatu yang digenggam. Misal Bu Ajria digenggam sesuatu lah. Kemudian genggaman yang dipegang Bu Ajria itu tidak boleh tahu orang lain. Ya, hanya Bu Ajria saja yang tahu. Kemudian Bu Ayu itu kan mau tahu dia apa yang digenggam oleh Bu Ajria. Ya, coba Bu Ayu rayu sikit lah Bu Ajria. Gimana? Contohnya Bu Ajria genggam sesuatu. Nah, boleh ngerayunya, yuk kasih bakso nanti kalau dikasih tahu dengan segala macam trik dan strategi untuk merayu Bu Ajria. Oke, terima kasih Bu Ayu, Bu Ajria sudah mencontohkan. Artinya gini, contohnya Bu Ajria itu sebagai murid, Bu Ayu itu sebagai guru. Jadi Bu Ajria itu memegang sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu, hanya dirinya saja yang tahu. Jadi Bu Ayu mencoba merayu siapa Bu Ajria. Supaya apa? Supaya dia kan ingin tahu apa sih yang tersembunyi gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke teori kontrolnya tadi, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya Bu Ajriah lah yang bisa mengontrol Bu Ajriah ini sendiri. Ya, murid kita sendiri yang bisa mengontrol diri dia sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol Bu Ajriah. Ya, kemudian Bu Ayu juga tidak bisa mengontrol Bu ini. Kemudian kalau kita lihat di teori kontrolnya, kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Ya, kalau kadang ada anak-anak yang datang terlambat ke sekolah, besok terlambat sekolah, besok lagi terlambat. Jadi dia tuh berbuat masalah. Ketika dia berbuat masalah, pasti ada tujuannya gitu. Maka kita harus tahu apa permasalahan yang dihadapi peserta didik tersebut. Nah, itulah didik kita. Ya, kita cari juga sebagai guru berkolaborasi dengan murid tadi supaya kita bisa tahu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Oke, jadi nanti kalau istilahnya murid itu yang bisa menemukan solusinya, ya, dengan berkolaborasi dengan guru. Oke, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Kira-kira disiplin itu apa ya, Bu? Menaati aturan, Bu. Iya, pintar sekali. Mentaati, taat berarti peraturan. Artinya apa? Artinya kita bertanggung jawab atas apa yang sudah ditetapkan, dilakukan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Artinya disiplin itu atas kesadaran diri kita, bukan karena sesuatu kita melakukan disiplin, bukan karena mau dapat imbalan, bukan karena mau dapat hadiah, bukan karena ancaman nih datang disiplin, takut nanti dimarah kepala sekolah kalau ada lambat-lambat. Bukan karena itu, ya, bukan karena ancaman, hukuman, tapi disiplin itu lahirnya dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga kita nanti sebagai pendidik menciptakan kedisiplinan tersebut, memiliki perilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita mengajarkan supaya nanti peserta
yang memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi peserta didik itu datang ke sekolah itu bukan karena takut diancam, karena dihukum, tapi datang ke sekolah memang atas kesadaran diri dia sendiri. Oke, selanjutnya. Dan disiplin ini juga sudah ditanamkan dari dulu oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Artinya merdeka. Nah, di situ ada disiplin yang kuat. Artinya tidak ada paksaan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada ancaman. Bukan karena imbalan, tapi melakukan karena dorongan dari diri sendiri, atau disebut dengan self disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, mandiri, kemudian benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Dan ini juga nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada peserta didik kita. Termasuk di situ sikap toleransi, kemudian kreativitas, kerjasama, komitmen itu juga harus kita terapkan pada peserta didik kita. Baik, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini termasuk juga yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama itu terbagi 3 menurut Bien Gonsen, ya, 3 motivasi perilaku manusia. Untuk pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya gini, kita lakukan sesuatu, motivasi itu kan eksternal, karena sesuatu. Misalnya karena takut dihukum, ya, atau takut ancaman. Kira-kira saya mau tanya sama Bu Ayu. Bu Ayu kan datang ke sekolah itu disiplin, cepat. Itu alasannya apa, Bu? Pergi ke sekolah gitu. Boleh, Bu Ayu? Bu Ayu. Oh iya, baik, karena ada kebiasaan. Kemudian Bu Ajria? Mungkin karena ngantar anak ini maka saya datang cepat, Bu. Itu ke eksternal. Eksternal bukan istilah, mungkin karena takut sesuatu gitu di luar itu. Ada? Mungkin Pak Lili, boleh, terima kasih. Saya kan terlambat, Bu. Terlambat. Alasannya karena nunggu sudah. Tunggu sudah. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kita melakukan motivasi ini eksternal, artinya karena sesuatu. Kita datang itu karena takut. Misalnya gini, datang cepat gitu ya, karena sesuatu, karena seseorang. Misalnya saya datang, nanti saya dimarahi kepala sekolah gitu. Saya takut dihukum gitu, seperti itu. Eksternal. Intinya bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian motivasi perilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita motivasi datang itu karena mau dapat imbalan. Contohnya biasanya tanggal 2 Mei Hari Pendidikan. Di situ kan ada tuh guru berprestasi, guru teladan. Nah, semua berlomba-lomba karena mau mendapatkan imbalan gitu, mau dapat hadiah seperti itu. Nah, kira-kira bagus nggak seperti itu? Baik nggak, Bu? Enggak ya. Jadi kita itu karena sesuatu, karena ingin mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu istilah motivasi internal. Internal motivasi dorongan dari dalam diri sendiri. Kenapa saya datang cepat gitu? Kira-kira apa, Bu? Bapak, kenapa saya datang cepat? Atau saya lah. Saya datang cepat mungkin karena saya mau mempersiapkan bahan-bahan ajar. Ketika nanti saya mengajarkan harus saya persiapkan seperti itu. Jadi kira-kira dari 3 motivasi itu Ibu bisa melihat mana sih yang ada pada diri saya
Kira-kira mana Bu yang lebih baik di antara ketiga ini? Eksternal karena motivasi eksternal, motivasi karena mendapatkan imbalan, atau motivasi internal? Kira-kira yang mana Ibu? Yang? Iya, yaitu yang ketiga, motivasi internal. Artinya apa? Dorongan dari dalam diri kita sendiri. Kita datang cepat bukan karena sesuatu yang lain, tapi dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Hukuman. Nah, ini termasuk juga untuk menciptakan budaya positif. Apa sih hukuman itu? Kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, hukuman apa sih? Sering dengar kan? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kalau hukuman itu apa? Itu bisa kita lihat. Hukuman adalah hal yang diberikan tanpa perencanaan. Ya, hukuman seperti itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini definisinya dulu. Konsekuensi adalah hal yang dilakukan setelah ada perjanjian dan kesepakatan bersama. Jadi kita udah buat kesepakatan, kemudian dilanggar, maka akan mendapat konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini satu cara proses untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada peserta didik. Dan nanti ada prosesnya, segitiga restitusi. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu dengan melakukan restitusi. Ya, jadi hukuman itu terjadi tanpa perencanaan ketika contohnya gini, datang ke sekolah itu lambat. Ya, berdiri di depan. Itu kan apa kira-kira? Seperti itu dia, hukuman, dapat hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada identitas gagal atau identitas sukses. Kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, ya. Kemudian kalau identitas sukses termasuklah tadi konsekuensi masih termasuk, kemudian restitusi termasuk identitas sukses. Kemudian kalau hukuman itu dampaknya kira-kira ketika kita memberikan hukuman kepada anak seperti yang saya contohkan tadi, anak datang terlambat di upacara misalnya, datang terlambat, dia dapat hukuman. Kira-kira itu sesuatu yang menyakitkan nggak untuk anak-anak? Ya, menyakitkan. Kenapa? Bisa jadi dia malu di situ, nggak percaya diri, berdiri, itu kan. Jadi itu adalah satu identitas gagal. Jadi tidak seperti itu cara menyelesaikan permasalahan peserta didik kita. Kemudian konsekuensi seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang sudah ditetapkan bersama. Ketika anak melanggar maka baru mendapat konsekuensi. Kemudian restitusi itu tadi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan menemukan solusi. Anak-anak bisa menemukan solusinya sendiri. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Oke, ini mencoba kita jawab bersama. Siapa ya yang bisa menjawab? Contoh 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Hukuman. Berarti Ibu udah paham ya? Oke, itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, datangnya terlambat ya. Apa? Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Yang keempat,
mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ketika kita mencoret-coret buku kawan, kemudian apa yang terjadi? Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, mengganti buku teman berarti yang sudah kita coret-coret termasuk dia konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja. Di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Oke, pintar ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah paham. Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Iya, karena peraturannya menggunakan sepatu hitam dan dia tidak memakai sepatu hitam, jadi dapat konsekuensinya ya. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira nih hukuman atau konsekuensi? Boleh lihat, mungkin hampir sama dengan nomor 1. Coba diperhatikan secara seksama. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, benar sekali. Kenapa? Karena itu pelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Pintar-pintar ibu gurunya ya. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar. Ini juga salah satu menciptakan budaya positif. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasar. Kalau misalnya memang kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka akan tercipta permasalahan pada peserta didik. Apa saja kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup kira-kira apa ya Bu yang harus ada pada peserta didik kita? Pasti harus ada bertahan hidup, nggak jauh-jauh dari makanan gitu. Ada makanan, kemudian pakaian. Ya, kalau pakaiannya mungkin koyak-koyak dia malu untuk sekolah. Ya, itu juga jadi bisa satu permasalahan yang timbul nanti di sekolah. Mungkin nggak mau sekolah dia malu. Nah, itu juga salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian tempat tinggal, itu juga. Kemudian keamanan, kesehatan juga termasuk kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kalau kasih sayang berkaitan dengan apa Bu Ajria? Kasih sayang. Kira-kira apa itu? Diperdulikan nggak? Diperhatikan nggak? Berarti anak ingin diperhatikan, diperdulikan. Kalau di sekolah kira-kira kalau anak-anak nggak diperdulikan, nggak diperhatikan, gimana gitu? Pasti dia buat yang aneh-aneh. Itu kan juga menimbulkan permasalahan. Kemudian penguasaan. Yang berkaitan dengan penguasaan itu apa sih gitu? Yaitu harga diri termasuk. Harga diri, kemudian berprestasi, kemudian ingin didengar oleh guru. Kemudian kebebasan. Nah, yang berkaitan dengan kebebasan apa? Mandiri misalnya, bebas ya, mandiri, kemudian mencoba hal-hal yang baru, itu kebebasan, ingin menemukan sesuatu yang lain gitu. Kemudian kalau kesenangan nih, kalau kesenangan apa ini? Bu Ratna, iya jalan-jalan, butuh traveling mungkin ya. Kemudian apa? Butuh tertawa. Mungkin kalau kita tegang-tegang aja kan bisa stres gitu. Kemudian apa lagi Bu? Bahagia ya, itu juga termasuk humor, tertawa, itu termasuk di dalam kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Oke. 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol. Guru ini termasuk salah satu untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama menghukum, ya. Guru itu jadi penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa
yang ketiga teman, kemudian yang keempat guru itu posisinya sebagai pemantau, kemudian yang kelima posisi guru sebagai manajer. Oke, selanjutnya saya akan kasihkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita bisa lihat nanti mana posisi penghukum, mana guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Contoh, ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Dia datang terlambat. Kita suruh berdiri, dia hormat di depan bendera. Kita sebagai apa? Penghukum. Oke, itu contoh. Yang kedua, ketika dia datang terlambat, ketika dia tidak pakai atribut lengkap saat upacara, guru berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Ngomongnya lembut nggak? Kira-kira dalam nggak tuh bahasanya? Dalam, ya. Itu bisa membuat anak itu merasa bersalah, ya. Maka itulah contoh kata-kata yang menjadi posisi kontrol bahwa guru sebagai pembuat rasa bersalah. Bahasanya lembut tapi dalam, gitu, bisa merasuk di dalam dada peserta didik kita, bisa kecewa hati dia. Oke, selanjutnya ini posisi kontrol yang selanjutnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Gitu. Itu juga bicaranya lembut, ya, seolah-olah kita dengan murid tadi teman. Nah, jadi itu ngobrolnya lembut gitu. Itu posisi kita sebagai posisi kontrol ada sebagai teman. Oke, selanjutnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisinya apa? Sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu istilahnya kita mencari solusi. Kenapa dia itu tidak memakai atribut? Ya kita tanya, apa kesalahanmu nak? Kenapa kamu melakukan itu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kita itu membimbing, menuntun dia, ya, seperti itu. Jangan nanti udah nggak ada atribut kita ngomel-ngomel. Mana atributnya nih? Kok nggak ada? Itu biasa kita kan, seperti itu. Jadi sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi kita posisinya tadi adalah sebagai manajer. Jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira mana ya Bapak Ibu yang betul-betul baik gitu, yang benar, yang bagus untuk peserta didik kita? Posisi yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apa kita guru sebagai pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai guru, sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita guru posisinya sebagai manajer? Manajer. Oke, pintar ibu semua. Oke, selanjutnya ini ada posisi kontrol. Apakah aku? Ya, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Iya, pembuat rasa bersalah. Oke, yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa di sini? Posisi kontrol apa? Apa pembuat rasa bersalah, pemantau? Tadi udah ya. Yang pertama kecewa, pembuat rasa bersalah. Berarti yang belum pemantau, manajer, teman. Satu lagi apa satu lagi ya Bu? Pemantau ya. Nah, kira-kira mana Bu? Posisi kontrol yang mana tadi? Yang kedua tadi. Oke, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi pemantau. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
tidak mengerjakan tugas. Iya, oke Pak Hukum. Saya pikir Ibu udah paham semua, alhamdulillah. Kemudian masuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas termasuk cara untuk menerapkan budaya positif juga. Ini pertanyaan nih, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas gitu? Kira-kira apa ya Bu ya? Bisa nggak Ibu membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, saya beri pemahaman kalau keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dengan murid, ya. Itu nanti murid mencurah pendapat kepada guru, kemudian guru nanti istilahnya menulis curah pendapat, kemudian mencari nilai positif yang ada pada peserta didik. Contohnya gini, kan sering kita buat gini, apa namanya, buat peraturan itu, kita buat keyakinan kelas, anak-anak nulis tuh, misalnya datang sekolah sebelum lonceng berbunyi, kan panjang tuh kata-katanya, kan sangat sulit untuk mengingatnya. Jadi kita cari kata-kata yang positif, yang mudah diingat. Kira-kira kalau begitu bahasanya apa yang kita tulis untuk buat keyakinan kelasnya? Misalnya datang tepat waktu, datang dan pulang tepat waktu. Jadi peserta didik mudah mengingatnya gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Bahasa enak positifnya gimana? Buang sampah pada tempat. Nah itu, jadi keyakinan kelas itu adalah yang dibuat oleh guru dan murid, disepakati bersama sehingga murid mudah mengingat dan mematuhi peraturan tersebut. Nah, kalau peraturan kelas, gimana kalau peraturan kelas? Iya, yang buat itu guru, buat peraturan kelas, ya, tidak boleh datang terlambat, harus disiplin, misalnya pakai sepatu dan lain sebagainya. Itu peraturan siapa yang buat? Guru. Yang mematuhi, yang harus mematuhi murid. Nah, itu kira-kira kan nggak kurang efektif. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas dibuat oleh guru bersama murid, jadi murid-murid tahu bisa menerapkan peraturan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang seperti saya katakan tadi, dibuat dalam pernyataan positif. Jangan buang sampah sembarangan. Artinya bisa kita buat buang sampah pada tempatnya. Datang sebelum lonceng berbunyi. Misalnya datang tepat waktu. Bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami agar peserta didik kita mudah ingat. Ya, kita sesuai juga dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi peraturannya kita buat bersama murid, kondisinya disesuaikan dengan sekolah. Kira-kira kalau sekolahnya begini, jangan buatnya seperti itu, disesuaikan, ya. Kemudian selanjutnya, ini ada peraturan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang ingin dituju. Nah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Misalnya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikan kan tadi ada tanggung jawab, ya, saling menghargai, berkomitmen. Kemudian apa lagi Bu? Percaya diri. Nah, kira-kira kalau kita buat seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau anak sudah membalikan buku pada tempatnya seperti itu, dia berarti anaknya seperti apa? Yang bertanggung jawab. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira peraturan yang kita buat seperti itu, nilai kebajikan apa yang mau kita dapatkan? Saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, iya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk juga saling menghargai. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, termasuk antri yang ya, oke. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah cara bagaimana kita sebagai guru bisa menyelesaikan
Jadi segitiga restitusi itu nanti ada 3 cara. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian nanti validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah seperti ini contohnya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan hal yang fatal, tetapi itulah salah satu proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak boleh, oh kamu ya, langsung mempoinnya seperti itu. Kamu ini nakal, kamu ini anak yang tidak baik, seperti itu. Tidak seperti itu. Ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, pada saat itu marah misalnya, kita harus menstabilkan identitas. Artinya supaya identitasnya itu nggak lagi emosional. Emosionalnya itu meredah. Bagaimana caranya? Nah caranya kita diajak dia untuk ngobrol, ya. Kemudian kita katakan sama dia, nak, berbuat salah itu wajar loh, gitu. Ibu juga dulu pernah berbuat salah, gitu. Jadi istilahnya kita tidak membuat dia tambah emosi dengan kata-kata kita, tapi kita membuat dia menstabilkan identitas. Yang emosinya tadi mau tinggi melambung, kita redamkan, seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan yang salah. Nah, anak-anak yang melakukan kesalahan pastilah punya alasan gitu. Contohnya ketika anak-anak terlambat datang ke sekolah. Kira-kira kalau anak-anak Bunanda terlambat itu apa yang dilakukan gitu? Jadi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi caranya kita tanyakan apa penyebab dia datang terlambat. Kita tidak boleh langsung oh kamu datang, mungkin aja dia datang terlambat. Pernah sih ada kasus kejadian datang terlambat, padahal dia sedang mengurusi mamanya yang sedang lumpuh, maka dia datang terlambat. Jadi kita harus ada jangan langsung mempoinnya, tapi kita cari alasan-alasan kenapa dia bisa datang terlambat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah kan tadi kita buat keyakinan kelas bersama murid. Nah, kira-kira kalau misalnya datangnya terlambat gitu, keyakinan mana yang kamu langgar? Nah, kita tanyakan kepada dia. Jadi keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Oh, misalnya disiplin, misalnya seperti itu. Jadi ada prosesnya. Jangan langsung kita mempoin peserta didik kita itu dengan dia itu bersalah gitu, tidak. Tapi kita cari alasannya mengapa, sehingga kita tanyakan keyakinan kelas, sehingga kedepannya dia tidak melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Oke, selanjutnya. Oke, terakhir Bapak dan Ibu, kita bisa merefleksi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik itu tadi perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir tadi segitiga restitusi. Oke, Ibu jangan tekan-tekan kali lah, bukan tekan-tekan gitu saja. Oke, refleksi yang pertama ketika sudah saya paparkan tadi materinya, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu setelah kita membahas modul ini? Ada nggak yang perubahan yang Ibu alami setelah Ibu mendengarkan paparan yang sudah saya sampaikan tadi? Mungkin, oke, siapa Ibu yang mau memberikan refleksinya? Ada Bapak dan Ibu? Atau kita refleksi bersama ya? Oke, ada di belakang, ada Bapak Kak Idin. Boleh Bapak, terima kasih.
di bidang segitiga restitusi. Di situ saya sering melakukan penghukuman langsung tanpa melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Hal yang sering saya lakukan adalah langsung saya tidak melakukan ketiga skema restitusi itu, tapi lebih langsung kepada penghukuman. Setelah saya dengar pemaparan dari Ibu, banyak sekali ilmu yang saya dapat dan akan saya terapkan dalam proses pembelajaran menggunakan segitiga restitusi. Ini akan saya ATM-kan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kedi yang sudah memberikan referensinya bahwa kalau dulu kita mungkin menyelesaikan masalah ketika anak bermasalah dengan menghukumnya dan lain sebagainya ya. Tapi setelah kita mempelajari budaya positif ini tentang segitiga restitusi, maka ketika anak bermasalah maka kita bisa menyelesaikan dengan 3 cara tadi. Ya, menstabilkan identitas dulu, validasi keyakinan yang salah, kemudian tanyakan keyakinannya. Sehingga kita tahu apa alasan anak tersebut melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini mengenai disiplin positif atau motivasi intrinsik? Apa yang dapat Ibu rasakan? Dapat motivasi intrinsik artinya motivasi dari dalam diri. Ada ini Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada kita refleksi bersama bahwa budaya positif itu, disiplin positif itu bisa kita lakukan dengan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari diri kita sendiri. Artinya melakukan disiplin itu bukan karena orang lain, bukan karena takut dihukum, takut ancaman. Melakukan disiplin itu karena imbalan, karena reward, karena hadiah, tapi melakukan disiplin itu karena dorongan dari dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya peran guru seperti apa yang Bapak atau Ibu terapkan? Tadi kan ada tuh peran kita sebagai, ada 5 posisi kontrol. Sebagai apa Bu? Penghukum, oke? Pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi tadi mana menurut Ibu yang paling baik? Oke, yang paling baik adalah posisi manajer. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang terakhir ya pertanyaannya. Oke, saya akan menjadi guru seperti apa ke depannya? Tadi kan udah belajar tuh, manajer, kemudian pemantau, kemudian teman. Kira-kira ke depannya Ibu menjadi gurunya seperti apa itu? Alhamdulillah kita semua insya Allah menjadi sebagai guru, posisinya sebagai guru manajer yang bisa menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, demikian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan hari ini. Ibu-ibu bisa melangkahkan kaki ke sini mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, kemudian untuk Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ida yang telah memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4 tentang diseminasi tugas PDP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ida ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam lingkungan sekolah kita, dalam menerapkan budaya positif untuk kemajuan sekolah kita arah yang ke depan lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ida selaku CGP Angkatan 11 sudah mau membagi ilmunya dalam program diseminasi
budaya positif yang bisa insya Allah kami terapkan di sekolah kami ini. Mudah-mudahan Ibu Ida selalu diberikan kelapangan dalam mengikuti langkah-langkah TGP hingga selesai dan bermanfaat bagi sekolah kita ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Ida, kami ucapkan semoga sukses selalu. Demikian telah yang bisa kami sampaikan atas program desiminasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azria, guru dari kelas 1. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Bu Ida tentang budaya positif, banyak hal yang belum saya ketahui. Seperti teori kontrol. Teori kontrol sendiri itu adalah hal yang baru dapat saya terapkan, bahwa setiap murid yang mempunyai permasalahan pastilah ada tujuannya. Maka tugas kita sebagai guru mengarahkan anak agar dapat menyelesaikan masalah atau mencari solusinya. Kemudian, disiplin positif dapat kita terapkan dalam diri kita. Ketika kita disiplin, kita lakukan karena dorongan dari kita sendiri, bukan karena orang lain atau ancaman, hukuman, imbalan, dan masalah hukuman-hukuman. Ternyata selama ini saya salah. Karena dengan memberi hukuman ternyata adalah tindakan yang salah, karena dapat menyakiti perasaan peserta didik, bahkan untuk jangka panjang. Maka kedepannya saya akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga siswa dapat menemukan solusinya sendiri. Dan yang terakhir, tentang keyakinan kelas. Saya insya Allah akan membuat keyakinan kelas di kelas saya dengan curah pendapat dari peserta didik saya, membuatnya dengan kalimat yang positif sehingga peserta didik mudah mengingatnya. Terima kasih Bu Ida, semoga ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat buat saya. Sukses terus Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Hermanto. Saya guru PJOK SD Negeri Timbang Langsa. Setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu Ida Luciana tentang budaya positif, ternyata pemahaman saya tentang hukuman itu selama ini salah. Karena dengan menghukum dapat menyakiti hati peserta didik kita, bahkan dalam jangka panjang. Kalau dulunya saya memang belum paham, ketika anak melakukan kesalahan, saya langsung menghukum. Setelah saya mendapat pemahaman dari Ibu Ida Luciana bahwa anak yang melakukan kesalahan pastilah ada tujuan dan penyebabnya. Kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu? Maka sekarang saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan seperti yang telah disampaikan Ibu Ida, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, saya akan memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat buat diri saya pribadi khususnya, dan seluruh teman-teman yang ada di SD Negeri Timbang Langsa. Insya Allah saya akan menerapkan pada peserta didik saya. Terima kasih kepada Ibu Ida Luciana, semoga kedepannya semakin sukses dalam berkarir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Ibu panggil Dian hari ini karena Ibu mendengar laporan dari ketua kelas katanya kamu harus bertengkar dengan Habib ya. Iya Bu, habis itu saya kesal dengan dia karena dia selalu mencontek, bukan hanya PR, tetapi juga semua tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Oh begitu ya. Wajar kalau kamu marah karena kalau posisi Ibu seperti kamu, mungkin Ibu juga bakal marah seperti kamu ya. Jadi lalu apa yang kamu lakukan dengan Habib? Saya marah-marah dan habis itu saya mengangkat meja dia. Oh begitu, tapi kamu berbuat begitu kan ada alasannya ya. Apa alasannya Nak? Iya Bu, maksud saya hanya diam, tapi karena dia sering kali nyontek, saya sudah berusaha payah untuk mengerjakan soal, tapi Habib tidak mau berusaha sendiri. Wajarlah kalau kamu marah, kalau kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Habib. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Kamu nggak ada menepuk dia kan? Nggak ada Bu. Nah sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu mengetok meja Habib, apakah sesuai dengan tindakan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? saya akan menghormati kawan-kawan. Iya, menurut kamu menghormati antar teman itu penting nggak? Penting Bu. Baik. Kalau menurut kamu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah marah? Saya akan harus bersabar Bu. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Jadi apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dengan amarah saya. Dan kalau ada teman saya yang menyontek lagi, saya akan mengadu ke Bu Guru bidang studi atau Bu Guru kelas. Oke, tepat sekali tindakan kamu Dian. Oke Dian, tetap semangat, tetap belajar terus ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novlian Wajah dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan dulu Afkar. Ya, apa kabar Afkar? Baik Bu. Sehat Afkar hari ini? Sehat Bu. Ya, jadi Ibu panggil Afkar hari ini kan Ibu dengar dari guru piket katanya Afkar sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Bu. Iya, ada berapa kali Afkar datang terlambat ke sekolah? 4 kali Bu. Iya, kalau kita sering datang terlambat itu ke sekolah kan satu kesalahan. Tapi itu kan kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang kan memang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya ya. Jadi Afkar, kamu sering datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Kenapa Afkar sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang sambil main HP, jadi kurang tidur Bu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting Bu, karena dengan disiplin saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita bisa menghargai dan peduli kepada orang lain. Ya Bu, saya sangat menyesal karena sering terlambat datang ke sekolah. Mohon maaf ya Bu. Iya, baik ya Afkar. Nah, yang kamu lakukan itu sudah baik dengan cara meminta maaf. Jadi apa yang kamu lakukan Afkar agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bermain HP lagi Bu. Iya, baik. Kamu sudah menemukan solusinya dan itu juga akan bekerja sama